Komisi 1 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertahanan terkait rancangan Undang-Undang TNI. Semakin besarnya ruang prajurit TNI menduduki jabatan sipil mendapatkan kritik dari masyarakat sipil. Salah satu pintu masuknya revisi Undang-Undang TNI. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya dari itu seperti itu, ya kami ikut. Kami TNI, Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah rame bikin ribut di media segala macam ini ya. Ini itu orde barulah, tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Antara RUU TNI dan efisiensi anggaran, rapat diam-diam di hotel mewah, dui fungsi ABRI pun gercep dan siap ketuk palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya. Kalian pernah nggak sih dengar ada rapat penting negara yang diam-diam digelar di hotel mewah? Bukan lagi di gedung DPR, bukan lagi di kantor pemerintahan, tapi di sebuah hotel berbintang. Iya, yang kursinya sangat empuk, makanannya enak, dan kalau kita rakyat jelata ini mau masuk saja, selalu ditanya, mau check-in atau sekedar numpang duduk? Nah, kali ini kita akan ngebahas soal rapat revisi Undang-Undang TNI yang saat ini bikin heboh. Jadi ceritanya nih, panja revisi Undang-Undang TNI ini ngadain rapat di Hotel Fairmont Jakarta. Mahal, pasti. Tapi kenapa nggak di gedung DPR aja ya? Apa karena AC-nya kurang dingin? Atau kursinya kurang empuk? Atau jangan-jangan karena biar nggak terlalu banyak mata yang ngelirik? Nah, ini nih yang bikin rakyat bertanya-tanya. Beberapa aktivis dari koalisi masyarakat sipil, termasuk kawan-kawan dari Kontras, di sini enggak tinggal diam. Mereka lalu mencoba masuk dan protes di depan pintu rapat yang saat itu tertutup rapat. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI. Teriak mereka dengan lantang. Malah didorong-dorong sama petugas, bahkan sampai ada yang jatuh. Pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Dan saat ditanya, kenapa rapatnya di hotel? Ketua Komisi 1 DPR lalu menjelaskan dengan santai. Dari dulu juga gini. Wah, jadi karena kebiasaan lama ya. Dan kalau gitu, kita juga boleh dong tetap pakai alasan dari dulu buat nggak bayar pajak. Hehe, bercanda ya Bang Pajak. Tapi serius nih, kalau rapat penting kayak gini dilakukan tertutup di tempat yang eksklusif, jelas ada sesuatu yang bikin kita semua curiga. Bahkan Kontras sendiri sudah memperingatkan bahwa revisi Undang-Undang TNI ini bisa membuka pintu kembali bagi dui fungsi ABRI. Oh ya nih Sob, buat yang belum tahu apa itu dui fungsi ABRI, dulu nih Sob, tepatnya di zaman Orde Baru, tentara di sini bukan cuma pegang senjata, tapi juga pegang jabatan di berbagai posisi sipil, dari gubernur sampai hingga menteri. Fungsi pertama yaitu sebagai kekuatan hankam atau pertahanan dan keamanan. Kemudian fungsi kedua sebagai kekuatan sosial politik. Tujuan dari dui fungsi ABRI ini agar terjadi pelebaran fungsi TNI di ranah-ranah sipil. Dan tentu saja dengan masuknya ABRI di ranah sipil telah menciptakan di mana masyarakat merasa takut untuk bersuara. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelijen mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy.
Waktu pemilu tahun 1997, waktu itu pesertanya hanya 3 partai. Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia PDI. Yang pertama kali melakukan reformasi ABRI. Setelah itu bersama-sama reformasi nasional. Dan saya oleh Pak Wiranto, Panglima TNI, ditunjuk untuk menjadi ketua tim reformasi ABRI. Saya bekerja selama 2 tahun, mengunjungi kampus-kampus, bertemu dengan para reformis, mendengarkan harapan rakyat, dan akhirnya TNI atau ABRI waktu itu harus melakukan perubahan, reformasi. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelijen, mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy, justice, freedom. Begitu. Ini pandangan saya. Pada era Orde Baru, ada kecenderungan untuk menolak segala bentuk kritik. Penguasa saat itu hanya memperkuat kekuasaan tanpa mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat. Dan kalau ada yang mengkritik, baik itu masyarakat ataupun para media, ABRI pun langsung diterjunkan untuk mengintimidasi verbal. Dan tentu saja hal ini berpotensi menciptakan iklim ketakutan yang dapat menghambat partisipasi publik dalam proses demokrasi. Media-media yang memberitakan tentang pemerintah secara negatif, walaupun itu fakta, langsung dibredel. Dan media Kontras serta media Tempo adalah media-media saksi sejarah di mana media ini seringkali dibredel oleh pemerintah. Dan ketika kritik dianggap sebagai ancaman, tentu saja ruang untuk diskusi yang sehat dan diskusi yang produktif tentunya akan menjadi sangat sempit. Kebijakan pemerintah pun semakin represif, terutama dalam hal kebebasan berpendapat yang telah menjadi sorotan masyarakat kala itu. Yang berani mengkritik pun diciduk dengan paksa, dipenjara, dan dijadikan tahanan politik. Seperti halnya Bung Tomo, pahlawannya arek-arek Surabaya misalnya, ketika mengkritik Ibu Tin, yaitu istri Pak Soeharto, yang telah dianggap melakukan pemborosan uang rakyat karena membangun TMII dengan megah, yang padahal waktu itu banyak sekali rakyat yang kesulitan ekonomi, lalu dituduh subversif dan dijebloskan ke penjara. Dan itu pun kalau beruntung, karena banyak sekali para pengkritik pemerintah kala itu diciduk hingga kini tak tahu rimbanya. Negara demokrasi, tapi seperti bukan negara demokrasi. Banyak jurnalis maupun aktivis yang menghadapi ancaman hukum atau intimidasi dari aparat karena telah menyuarakan pendapat mereka kala itu. Baik buruknya kebijakan dan peraturan itu bagi masyarakat sepenuhnya adalah hak pemerintah. Bila peraturan itu merugikan rakyat, rakyat pun tak bisa apa-apa dan pasrah. Dan tujuan dari reformasi 98 adalah berusaha untuk membatasi fungsi dari ABRI di sipil. Karena kaum militer adalah orang yang memegang senjata. Orang yang memegang senjata, orang yang mengendalikan, mendominasi alat-alat kekerasan negara, tidak boleh mengendalikan kehidupan sipil lagi. Kenapa? Karena senjata tidak bisa diajak berdebat. Senjata tidak bisa diajak berdialog. Sementara demokrasi, sementara kehidupan ketatanegaraan harus berbasis pada dialog yang rasional. Itu sebabnya kita pada waktu reformasi mau mengembalikan kembali tentara ke barak. Bukan karena kita membenci tentara. Kita mencintai tentara. Tentara yang apa? Tentara yang profesional untuk menjaga pertahanan Indonesia. Tapi di sini, di era Prabowo ini seolah-olah ingin berusaha untuk menghidupkannya kembali. Apalagi tanda-tanda ini sebenarnya sudah muncul baik di pemerintahan Jokowi dan dilanjutkan di era Prabowo Gibran saat ini. Di tahun 2023 saja, di sini tercatat seenggaknya ada 2.500 jabatan sipil yang diduduki oleh prajurit aktif, Direktur Bulog prajurit aktif, Inspektur Jenderal prajurit aktif, Kemenhub prajurit aktif, Seskap, Mayor Teddy, juga prajurit aktif. Padahal jabatan sekretaris kabinet itu nggak boleh diisi sama prajurit. Tapi setelah dia ditunjuk dan aturan dirubah serta disesuaikan, Mayor Teddy pun bukan hanya naik pangkat, tapi diangkat menjadi sekretaris kabinet. Kita kembali ke Kontras. Sejak terjadinya peristiwa protes yang dilakukan di Hotel Fairmont Jakarta itu, beberapa jam setelahnya, kantor Kontras malah kedatangan tamu tak diundang. 3 orang gak dikenal datang di tengah malam
mereka mengetok-ketok pagar. Belum lagi ada telepon-telepon yang misterius. Dan di sini, Kontras pun seolah-olah diteror oleh pihak-pihak tertentu. Serem banget kan? Ya, kronologinya kemarin dini hari ya, sekitar pukul 12:15 hari Minggu, kami mendapati ada ada beberapa orang, 3 orang tidak dikenal yang datang ke kantor Kontras gitu ya, lalu mengetuk pintu gerbang. Ciri-cirinya memang agak cukup cepat gitu ya, banyak orang-orang yang cepat gitu ya, dan juga memang tidak dikenal gitu lah. Nah, ketika kami coba untuk tanyakan dari mana gitu ya, lalu mereka menyebut bahwa mereka dari media. Lalu tidak kita gubris lagi, kita masuk, kita coba cek CCTV, lalu mereka langsung pergi dari situ. Nah, proses menurut kami salah satu proses yang kemudian terjadi dini hari kemarin itu adalah salah satu dugaan intimidasi, karena selain kemudian ada 3 orang yang datang ke kantor Kontras, salah satu staf kami itu mendapatkan 3 panggilan dari nomor tidak dikenal gitu ya, yang setelah kami cek ternyata terafiliasi ke Din Intelkam gitu, atau detasemen Intel yang berasal dari Angkatan Darat. Bahkan yang lebih kocak lagi, Satpam Hotel Fairmont pun malah melaporkan para aktivis ke polisi dengan alasan mengganggu ketertiban umum dan melawan pejabat negara yang sedang bertugas. Waduh, penyampaian pendapat saat ini sudah bisa kena pasal. Tentu saja ini sangat begitu memprihatinkan. Ini jelas sekali bahwa mereka tidak menganggap itu forum luar terbuka. Itu adalah ruang tertutup yang orang dilarang masuk, sehingga ketika ada orang masuk, warga mau bersuara, warga mau berbicara, warga mau mengeluhkan tentang proses yang begitu, dilaporkan pidana. Dan jelas ini adalah bagian dari pembungkaman orang untuk berekspresi, penghalang-halangan orang untuk berbicara dan menyampaikan kritiknya. Kami menduga Satpam ini bukan orang yang dia inisiatif, tapi dia disuruh gitu. Jadi menurut saya, Fairmont Hotel punya masalah serius. Anda melaporkan warga negara bagi saya adalah tindakan yang justru mengkhianati konstitusi. Dia membungkam adalah bagi Cina adalah bagian dari kejahatan legislasi. Harusnya kepolisian tidak boleh memproses. Jadi ini menurut kami ada orkestrasi untuk membungkam teman-teman yang bersuara. Apalagi juga ada suara dari pimpinan MPR yang menyatakan ini berbahaya dan lain-lain. Ini ada watak ya, watak otoritarian, watak anti kritik ya. Watak yang tidak mau mendengarkan suara-suara masyarakat dan sangat berbahaya. Dan lagi-lagi, kasus ini pun nunjukin ke kita semua, seolah rakyat susah banget buat ikut campur dalam keputusan besar negara. Kalau rakyat mau protes, malah diteror. Dan kalau aktivis menyampaikan pendapat, malah dilaporkan. Itulah mengapa banyak jok yang berkembang di masyarakat saat ini, bahwa negeri ini bukan lagi negeri demokrasi. Atau jangan-jangan nih, negeri ini ingin kembali ke zaman kerajaan kali ya. Nah, itulah tadi sob. Di sini bukan hanya saya, tapi masyarakat yang lain juga menduga bahwa di sini Prabowo seolah-olah ingin menghidupkan kembali kekuasaannya seperti kekuasaan di zaman mertuanya. Pak, terima kasih semuanya. Pak, revisi TNI, Pak. Revisi TNI. Terima kasih ya. Revisi lagi ya, Pak. Bagaimana menurut kalian? Apa benar demikian? Tulis ya pendapat kalian di bawah. Panjang umur perjuangan, salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.